Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mancing Empang Mania. Nah, teman-teman seneng banget channel Mancing Empang Mania balik lagi hadir untuk menemani teman-teman. Nah, kali ini gue bakal bongkar lagi yang insya Allah kita bakal viral lagi seperti beberapa video kita yang tentang umpan pelet, karena banyak banget umpan pelet yang dilarang di beberapa kolam di beberapa kota. Yang itu menjadi daya tarik gue buat ngebahas kenapa gue angkat tema umpan larangan. Jadi menurut gue ya, adapun kita di lapangan banyak empang yang menggunakan larangan, tentunya kita sebagai pemancing harus patuh dan ikutin aja gitu yang menjadi suatu acuan atau peraturan di pemancingan tersebut. Nah, nggak menutup kemungkinan teman-teman, kenapa hari ini gue bakal bikin lagi video tentang sebaliknya ataupun bersamaan dengan pelarangan umpan pelet. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang penggunaan umpan yang dimana banyak banget empang yang dilarang penggunaan kroto. Nah, dulu juga gue sempat bikin video yang menggunakan kroto, tiba-tiba ada orang yang ya kayak semacam nggak terima lah kalau mancing tuh harus pakai kroto. Ya intinya kita nggak harus perdebatkan terlalu jauh. Intinya kita saling menghormati, saling menghargai aja udah cukup. Gua rasa itu. Nah, di video kali ini teman-teman gue bakal ngebahas tentang umpan yang dilarang menggunakan kroto. Nah, di sini kenapa gue pengen bahas, karena ini adalah resep leluhur, resep orang tua, resep gua zaman dulu, gua zaman kecil, dan ini sampai saat ini, hari ini gua pakai terus menerus dan gua nggak pernah mau beralih ataupun gua merasa ada yang kurang ataupun kualitasnya menurun. Menurut gua ini sangat stabil sekali teman-teman. Dan di video kali ini umpan yang bakal gua bikin umpan yang paling murah yang pernah ada. Gua rasa ini paling murah karena memang basicnya hanya kita menggunakan dua item ataupun dua bahan yang nantinya kita akan maksimalin lagi. Artinya kita maksimalin lagi dari kedua bahan yang memang sudah ada di pasaran, lalu kita olah. Nah, kita olah ini adalah kemampuan gua pribadi ataupun orang-orang gua terdahulu. Nah, di sini adalah tempat gua berbagi rahasia, berbagi apa yang menjadi spirit gue, kenapa gue bikin YouTube. Nah, kenapa gue bikin YouTube? Alasannya gue terlalu melihat banyak YouTuber monoton tentang pembuatan umpan yang melulu menggunakan produk umpan pancing yang ada di toko, yang ada di pasaran. Nah, kenapa gue pengen turun juga bisa ikut berpartisipasi, gue bikin video ya karena tujuannya gue pengen berbagi sesuatu yang orang jarang tahu, orang yang jarang dapetin, bahkan ilmunya gue rasa cukup mahal walaupun gak ada nilainya teman-teman. Nah, di sini kita bakal bikin umpan yang pastinya simple, pastinya murah. Silahkan komentar jika ada umpan yang lebih murah dari umpan ini, lebih stabil dari umpan ini, lebih gacor dari umpan ini, ikan kecil makan, ikan induk makan. Silahkan teman-teman coba buat harian dulu. Jangan takut untuk digunakan pada saat lomba, karena gue sendiri sering menggunakan umpan ini untuk lomba teman-teman. Kalaupun di situ memang boleh menggunakan pelet. Oke, ikutin terus videonya dari awal sampai selesai. Umpan yang paling murah yang pernah ada dan pastinya sangat ampuh dan gacor. Tidak mengenal cuaca, bahkan pH air ataupun warna kolam, yang pastinya stabil dan sangat rekomendasi sekali teman-teman. Oke, ikutin terus videonya dari awal sampai selesai. Jangan di skip, check it out.
ambil videonya di rumah, jadi kita nyiapin dulu kan. Nah kalau misalnya teman-teman nanya, bang kalau gua di empang gimana, nggak usah khawatir, nanti gua ajarin gimana caranya biar di empang. Kita praktekin dulu yang mau gua jadiin bahan gue. Yang pertama-tama nih, di sini gue punya ini umpan legend banget. Ini umpan gue udah lama banget pakai dan selalu buat dampingin nih, cocok banget. Nggak hanya sebagai pellet bom ataupun dampingan, tapi di sini juga pellet ini juga bisa dijadikan umpan utama teman-teman ya. Jadi gue di sini pakai pellet bom yang ukurannya sedang, bukan yang besar. Jadi sekitar harga 5.000 sampai 6.000 di pasaran. Nah di sini pellet ini tentunya nggak langsung gue gunakan teman-teman. Yang tadi gue bilang kenapa kita harus olah lagi, tujuannya kita maksimalin lagi. Nah tentunya hari ini gue bakal kasih tahu ke teman-teman bagaimana cara gue ngolah. Yuk ikutin. Oke teman-teman, di sini gue udah di dapur. Nah di sini gue mau bagi tips sama teman-teman ya. Jadi pertama nyalain kompor. Nah posisikan api itu seperti mau mati teman-teman. Jadi kita kontrol apinya itu kecil banget. Jadi gimana caranya seperti api yang hampir mau mati kayak gini. Oke, settingannya seperti ini. Kecil banget apinya, nggak boleh besar ya. Nggak boleh besar apinya, karena kalau besar nantinya nggak stabil, dikarenakan memang kita butuh waktu juga yang lumayan, jadi benar-benar sabar telaten gitu. Jadi kalau kitanya sabar telaten, nanti dapat tingkat kematangannya tuh sempurna. Nah di sini gue udah nyiapin penggorengannya, karena emang harus dipisahin dari penggorengan buat masak. Ini gue ngamuk kalau dicampur. Kita udah nyiapin pellet bom cap wayang nih, yang memang top banget, ini stabil banget. Nah ini gue mau kasih tahu ke teman-teman kalau pellet bom cap wayang ini beda dari pellet lainnya ya. Jadi pellet lainnya tuh kalau teman-teman bisa pernah coba merek selain wayang, dia tuh ngambang teman-teman. Jadi nggak bagus banget. Jadi kadang kalau ngambang tuh kita malu kan sama lapak sebelah ataupun terlihat orang lain, intinya kayak gitu. Nah ini pellet bom ini dia pasti dikasih air sedikit aja udah jadi, nggak akan mengambang gitu kan. Nah ini bagus banget dan gue selalu pakai ini, nggak pernah pakai merek lain. Di sini kita udah nyalahin apinya ya, posisinya ya tadi udah mulai hangat tuh, ada apinya. Nah, kelihatan banget ya, tuh kelihatan ya. Ini kelihatan, ini udah mulai hangat. Nah ini kita masukin aja. Nah ini teman-teman bebas mau pakai ukuran yang besar ataupun yang kecil, yang sedang kayak gue nih. Nah, ini kita penggunaannya pellet bom cap wayangnya yang kasar teman-teman. Kenapa yang kasar ya? Biar murah. Jadi kalau yang ini harganya murah, banyak gitu. Iya. Aroma pellet cap wayang nih. Nah nanti kalau misalkan udah posisi 10 menit atau 5 menit aja udah mulai muncul aromanya keluar. Jadi ketika aroma keluar, teman-teman ambil waktu sedikit lalu matikan gitu ya. Jadi jangan sampai gosong. Nah, itu yang repot, yang menjadi PR buat teman-teman gitu. Jadi jangan sampai gosong. Intinya api sekecil mungkin, dimasak diaduk-aduk sampai benar-benar rata. Terus pastiin juga teman-teman harus bisa mendeteksi aromanya udah berubah atau belum. Jadi ketika aromanya udah berubah, teman-teman silahkan bisa matikan kompornya. Sambil kita aduk aja. Nantinya dia nggak lengket kayak gini, lebih perak lagi ya. Karena posisinya tingkat kadar airnya bener-bener jauh banget dari yang sekarang. Jadi lebih sedikit.
harusnya pelet matang sempurna aja gitu kan, aromanya keluar teman-teman. Nah itu ikan tuh bener-bener cepet banget datangnya, rame banget. Jadi kalau mancing ikan mas tuh gitu, jadi kita mancing tuh nitik, orang-orang gentar dulu silahkan, cuekan aja gitu kan. Mancing tuh pede aja, walaupun gua mancing begini nih modal 6.000 perak, nggak takut sama umpan 17.000, nggak takut tuh ya, apalagi 25.000, nggak takut tuh ya. Telon aja mancing begini, udah kita nitik terus juga ikan ngejar kita, bukan kita yang ngejarin ikan gitu kan. Jangan dikit kita ada perpesan pindah lapak geser lagi, jangan, nitik aja, sabar aja. Wayangnya orang diem bengong, kita yang ditontonin orang gentar terus bro. Ini gue udah ngalamin, dan ini cuma di YouTube gue doang lu bisa nonton kayak gini kan. Gue bagi ini gratis bro, jadi bener-bener deh nggak setengah-setengah gue bikin itu. Walaupun gue jarang-jarang upload karena memang posisi kita bekerja teman-teman. Ya kita punya YouTube, posisi udah punya anak, udah punya istri, anak gue juga 2 dan sebentar lagi mau 3. Ya mungkin kalau gue bujangan mungkin lebih aktif gitu kan. Tapi ya kita, namanya kita mancing kan nggak kenal usia, jadi ya kita mancing ya mancing aja gitu kan. Kapanpun kita bisa mancing. Jadi konten nomor 2. Nggak selamanya konten sering banget mancing, ya jalan aja gitu, nggak usah bawa kamera. Karena gue jalan sendiri, punya YouTube jalan sendiri, jadi nggak ada yang bantuin ngedit, nggak ada yang bantuin megang kamera, jadi agak ada kendala gitu. Kadang kalau main di Jalapung nggak ngerekam, kalau teman-teman mau pakai yang ukuran gede silahkan buat ngetok terus tuh. Jadi istri juga nggak ganggu dapur istri ya kalau lagi masak. Kalau kena aroma pelet tuh aroma orang mancing deh, orang bini nggak suka aroma ini. Jadi kita bikin, kalau bisa mungkin kita bikin stok. Oke cukup 6 menit. Oke cukup 6 menit kita udah proses masaknya, udah aromanya udah keluar, mantep. Karena bungkusnya dipakai yang kecil, mungkin kalau yang besar gue bisa sampai 10 menit. Oke, langsung aja kita next ke tutorial selanjutnya teman-teman. Oke, tahapan selanjutnya ini teman-teman, gue udah nyiapin wadahnya. Nah ini pelet yang tadi udah kita sangrai nih, posisinya udah matang sempurna. Karena bungkus kecil ini tadi kita sangrai sekitar 5-6 menit aja teman-teman. Ini langsung kita tuang sini dulu. Nah ini gue tuang sini, nantinya kita mau basahin sampai dia cukup perak aja, jangan basah ya. Jadi kenapa perak? Tujuannya ada 2. Jadi yang pertama untuk umpan utama, nanti kita akan buat umpan. Yang kedua sebagai bendingan ataupun pelet bom ya. Nah ini langsung gua basahin aja teman-teman. Ini juga ngebasahinnya teman-teman butuh pengalaman, dalam arti buat teman-teman yang belum ngerti ya sedikit-sedikit aja. Tapi usahain kalaupun nanti kita buat langsung aja untuk peletnya mau setengah ya langsung setengah bungkus, satu ya satu bungkus. Jadi posisi airinnya jangan setengah-setengah, khawatirnya
nanti ada yang udah mulai basah dan ada juga yang masih kering, jadi gitu, jadi nggak rata malah. Jadi mending sekalian posisinya mending sedikit-sedikit aja kayak gitu. Ini kita basahin dulu sambil kita raba aja nih, sambil kita mainin di tangan, karena kalau pakai alat kita nggak tahu kita nggak tahu tekstur yang kita inginkan kalau pakai alat ataupun sendok ataupun centong gitu kan. Ini kayak gini kita basahin sambil kita aduk-aduk kayak gini, masih hangat, enak. Nah ini gue pakai air adem, jadi nggak usah air panas. Ataupun kalau kita di empang, kita pakai air empang udah bagus, sama bagusnya ya, nggak ada masalah. Nah ini udah dapet nih, udah kelihatan nih teman-teman tekstur yang kita inginkan. Tadi kelihatan airnya dikit banget. Sabar aja buat nyampurinnya. Kalau teman-teman yang pemula ya, jangan nafsu dimainin sambil diginiin, sambil diraba-raba, dirasa-rasa. Nah ini kayak gini, cukup basah, cukup perak, kelihatan teksturnya ya. Nah ini bisa buat tuh, ya gak? Udah jadi kan? Kayak gitu. Nah, ini juga bisa jadi umpan utama. Nah tahapan selanjutnya gimana bang? Nah ini udah nyiapin, ini dia kunciannya teman-teman. Nah ini mungkin kunciannya apa? Kita pakai udang rebon. Nah ini gue beli di pasar, gue tanya 1 onsnya itu 10.000, jadi gue beli setengah ons itu 5.000 rupiah. Nah ini setengah ons bisa teman-teman lihat banyak banget nih, bisa kelihatannya banyak banget. Lalu penggunaannya berapa bang? Nah ini untuk penggunaannya gue pakai cuma 1 sendok makan kayak gini aja. 1 sendok makan udah bisa gue pakai buat mancing seharian. Nah ini sisanya ini kita bisa buat simpen mancing lagi suatu saat nanti, jadi bener-bener 5.000 aja bisa berkali-kali nih dipakai. Nah, ini untuk video gue pakai ulekan teman-teman. Nah, ini kita bisa taruh 1 sendok makan cukup tuh, nggak usah lebih, nggak usah banyak-banyak. Nah kalau misalkan di empang gimana bang? Nah ini kalau di empang kayak gini, jadi biasanya kalau di empang nih 1 sendok kayak gini masuk. Terus gue seduh pakai air panas nih. Gue seduh pakai air panas. Gue diemin dulu nih. Udah posisi kita seduh air panas, kita diemin. Sekitar taruhlah sampai dia ngembang 3 menit atau sampai 5 menit. Sambil kita ngopi, kita ngerokok santai aja. Nah ketika sudah mengembang, kita tirisin. Kita tirisin, buang airnya. Lalu kita halusin, nah kayak gitu. Nah di video kali ini gue karena di rumah, jadi kita pakai ulekan gue yang memang legenda banget nih, karena emang sering banget gue pakai di video gue yang pakai kencur. Nah di sini kita mau ulek nih sampai dia bener-bener rata. Nah ini udah rata teman-teman. Nah ini tips lagi buat teman-teman nih, misalkan ada pertanyaan bang ini udang rebon atau ebi. Nah yang gue pakai ini udang rebon bukan ebi ya, jadi cukup udang rebon aja, nggak usah ebi. Jadi gue pakai udang rebon. Lalu ada pertanyaan misalkan bang udang rebonnya yang asin atau yang tawar. Nah gue pakai yang tawar kayak gitu teman-teman ya. Nah ini bisa kelihatan ya. Nah ini langsung kita campur aja teman-teman kayak gini tuh ya. 1 sendok makan masuk.
Kita campur lagi teman-teman. Nah itu bisa kelihatan nih, putih-putih begini nih. Nah ini penggantinya krotonya nih teman-teman nih. Nanti ikan tuh ada rasa ketertarikan sama umpan gue ini. Nah ini tinggal kita basahin, kita sesuai penggunaan. Mau 3/4-nya kita basahin buat umpan, 1/4-nya kita buat bendingan. Bebas teman-teman, mau pakai semua buat umpan juga gak ada masalah. Oke, kita langsung mancing aja, langsung ke TKP. Mudah-mudahan video gua berguna buat teman-teman. Silahkan teman-teman berikan komentarnya jika video ini berguna, dan jangan lupa like dan subscribe. Oke, cukup sekian video dari channel Mancing Empang Mania. Mudah-mudahan channel ini berkesan buat semuanya. Tentunya kita biar bisa lebih semangat lagi, jangan lupa subscribe. Dan gue tunggu komentarnya teman-teman, dan gue tunggu hasil teman-teman mancing menggunakan umpan gue yang super murah ini. Bagi teman-teman yang punya umpan lebih murah dari gue, silahkan komen. Ayo kita adu, ayo kita bandingkan lebih stabil mana. Dari pagi sampai sore, dari malam sampai subuh, umpan ini tetap dimakan ikan. Oke, cukup sekian. Gue udah semua bagi dari mulai tips dan triknya juga. Mudah-mudahan berguna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Tahu lihat wayang. Ya kemarin dimakanin kucing, sekarang cekerin ayam, ge. Dari kemarin cekerin aja habis semuanya tuh dimakan ayam. Aku kasih makan ayam. Buat kucing. Barang apa? Nah, gitu ada perlawanan. Hotel. Bener kena diakalin. Ini baru namanya mancing. Pesan tuh. Sedekaannya. Wah, makannya itu parah amat. Makannya jelek, Bang Bon. Itu makan. Alhamdulillah, jangan bilang jelek. Aku kurang suka makannya ini caranya. Dia pakai ini dapet. Alhamdulillah. Dari pagi ini katanya dapet ini. Bang Maman aja dari pagi sampai sekarang belum dapet. Dia saya di ini resort. Dia dapat per lapak 3.000 ke 2.000 tuh. Jatah mananya? Enggak, kalau ada yang mancing dia sama warung, dia jatah warung maupun warung sama per lapak. 3.000 ya, 2.000.
Ya, kalau satu season 20 orang udah 20.000. Kalau 3 season gocap. Ah, dibohongin aja gua. Ya, atas dong, Pun. Top. Pan wayang top. Umpan loh. Yang mana? Oh, baskom dia loh. Ambil aja baskomnya mau kemarin. Sama kameranya. Sepak bener dia. Sepak bener ya. Makan enak tuh. Diam dah. Alhamdulillah. Nah aja kok. Namanya juga settingan.